Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamimah Talita Aulia, NIM 1520111513024. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek yang telah saya kerjakan sebagai pemenuhan tugas mata kuliah pemrograman basis data. Nah, jadi ini adalah tampilan awal webnya. Karena saya ada absen genap dan NIM bawah, maka saya ke bagian bengkel yang pembelian online suku cadang. Nah, tabel-tabel yang saya gunakan dari PDM yang sebelumnya diberikan tidak semua, melainkan hanya detail nota suku cadang, jabatan kendaraan, nota suku cadang, pegawai, pemilik, PKB atau perintah kerja bengkel, suku cadang, dan tipe kendaraan. Selain itu, saya juga menambah beberapa tabel, yaitu yang pertama ada tabel user dan juga tabel pembayaran. Nah, untuk tabel user ini, kolomnya ada ID, username, email, password, dan role. Role-nya ada dua, dia mau sebagai admin atau sebagai user. Lalu, ini nanti adalah akun yang digunakan untuk login ke webnya. Lalu yang di pembayaran, atributnya, kolomnya ini ada ID pembayaran, FK dari ID PKB, tanggal pembayarannya, total harga, bukti pembayaran, dan juga status bayarnya. Kalau statusnya 0, berarti dia masih belum dikonfirmasi. Kalau 1, berarti dia sudah dikonfirmasi oleh admin. Jadi yang punya hak akses ke konfirmasi pembayaran itu adalah admin. Lalu, ini untuk tampilan awalnya, misal saya coba untuk melakukan sign up terlebih dahulu. Ceritanya ini belum punya akun. Misal username-nya Anissa, emailnya anissa@gmail.com, lalu passwordnya 12345, confirm passwordnya 12345, lalu kita sign up. Nah, akan dapat alert pendaftaran berhasil. Lalu kita akan langsung di redirect ke halaman sign in. Username-nya tadi kita pakai Anissa, passwordnya 12345. Kita sign in. Nah, ini adalah dashboard dari usernya. Ini adalah dashboard dari user. Dan kalau kita lihat di tabel user lagi, pasti sudah bertambah. Ada username baru, Anissa, emailnya juga seperti ini, passwordnya, dan role-nya ditetapkan sebagai user. Untuk query-nya, penerapannya ini ada, saya pisah-pisah foldernya, jadi ada page admin, page all, dan page user. Nah, untuk login, register, dan logout-nya saya taruh di page all, jadi yang bisa diakses semua user. Registrasinya di sini ada di sign up. Nah, jadi seperti ini. Dan sebelumnya di sini antara form dan action-nya dan prosesnya saya jadikan satu file. Ini untuk formulirnya seperti formulir biasa, dikasih name-nya ada username, email, password, dan konfirmasi password. Action-nya dikosongin, metodenya jadi post. Action-nya ini kosong karena prosesnya ada di satu file yang sama. Lalu di atasnya sini ada tag PHP, lalu if iset post register. Nah, bikin variabel baru untuk menyimpan apa yang sudah kita inputkan di formnya tadi. Jadi, buat variabel baru namanya username, email, password, sama password ini maksudnya konfirmasi password. Nah, lalu bikin query, MySQL query, select all from user, where username-nya sama dengan username. Dan query 2, MySQL query, select all from user, where email sama dengan email. Ini untuk mencari apakah di tabel user yang tadi sudah ada username dan email yang sama. Nanti kalau misal belum, kalau misal hasilnya 0, nanti akan dilaksanakan query berikut, ini insert into user, username, email, password, dan role. Username-nya pakai username yang diinputkan tadi, emailnya juga, password-nya juga, dan role-nya akan langsung di default jadi user. Lalu kalau tidak, maka akan ditampilkan pesan bahwa username atau email telah dipakai. Seperti itu. Itu untuk fungsi registernya. Lalu setelah itu untuk loginnya saya pakai username bukan pakai email, pakai username dan pakai password. Name-nya di set username, password-nya name-nya di set jadi password.
Untuk buttonnya, type-nya jadi submit, name-nya login, value-nya login. Lalu ini untuk prosesnya di sini, username-nya sama seperti sign in type sign up tadi, buat variabel baru untuk menyimpan username dan password yang diinputkan di form login sebelumnya. Lalu untuk buat variabel check, select all from user, where username sama dengan username and password sama dengan password. Kalau di tabel user, yang akunnya itu username sama passwordnya sesuai sama yang kita inputkan tadi, dia akan bikin session user log-nya diganti true, user ID-nya bisa jadi tabel user, ambil ID-nya, session username, ambil dari username, session user email, ambil dari tabel user, email, dan session user role-nya akan ambil dari tabel user role, seperti itu. Lalu kalau misal usernya, dia role-nya itu sebagai user, maka dia akan di-redirect ke page user suku cadang. Kalau dia role-nya sebagai admin, maka akan di-redirect ke page admin dashboard. Misal, coba ganti browser dan kita login sebagai admin. Adminnya di tabel sini Lia ya. Lia, passwordnya 123. Lia, ini passwordnya 123. Nah, ini admin, jadi sudah terintegrasi untuk ketika dia login sebagai user dan sebagai admin, sudah beda. Selanjutnya, ini adalah tampilan dari user. Di sini, misal kita ingin melakukan pembelian. Misal ini untuk produk yang pertama, gasket kit A, kita masukkan keranjang, nanti akan dapat alert, produk dimasukkan ke keranjang. Oke. Nanti kita tidak di-redirect kemanapun, kita tetap di sini. Tapi kalau kita cek ke keranjang di sini, nah, produknya sudah masuk. ID produknya sekian, nama produknya gasket kit A, harganya 62.000, jumlahnya 1, totalnya 62.000. Misal kalau klik continue shopping, berarti kita di-redirect lagi ke dashboard user ini, kita milih lagi, misal mau beli gasket kit B sama gasket kit A lagi deh. Nah, lalu kalau kita kembali ke keranjang, nah, maka hasilnya akan seperti ini. Gasket kit B-nya juga sudah masuk, lalu gasket kit A-nya tidak bertambah lagi di nomor 3, tapi di nomor 1 gasket kit A ini tadi jumlahnya bertambah jadi 2, harganya 62.000, subtotalnya 124.000. Seperti itu. Kalau misal kita nggak jadi beli gasket kit B deh, ini bisa dihapus, lalu dapat alert, produk dihapus dari keranjang. Klik OK, maka keranjangnya akan berkurang jadi gasket kit A sejumlah 2. Untuk implementasi pembuatan sistem keranjang ini ada di page user. Yang pertama, suku cadangnya ini untuk menampilkan produk-produknya, dan di bagian buttonnya masukkan keranjang, itu href-nya diarahkan ke beli.php dengan ID, kita ambil ID dari setiap suku cadangnya. Seperti itu. Lalu kita redirect ke beli. Nah, ini adalah session card, membuat session baru namanya saya buat session card. Jadi kalau misal ID suku cadangnya itu sudah ada di keranjang, maka jumlahnya dia akan bertambah saja. Tapi kalau belum ada, maka dia akan menambah produk baru gitu. Setelah itu akan dinampilkan alert produk dimasukkan ke keranjang seperti tadi, dan redirect-nya tetap di suku cadang.php. Jadi keranjang yang saya buat sebenarnya itu adalah array yang disimpan dalam sebuah session. Sessionnya namanya card. Selanjutnya, setelah sudah sampai di keranjang, misal kita mau check out, karena Anissa ini tadi dalam keadaan belum pernah melakukan pembelian, dia dalam statusnya adalah sebagai user baru, belum pernah melakukan pembelian. Ketika diklik check out, nanti dia akan diminta untuk mengisi data customer dan juga data kendaraan, full seperti ini. Isikan nama, misalnya Anissa Aristawati. Anissa Aristawati seperti ini. Alamatnya misal Jalan Kalimantan Indah, nomor 28. Nomor teleponnya 0857 06568677. Nomor STNK-nya misal AG 1010 HA. Lalu pilih tipe kendaraannya, ini tipenya select seperti ini formulirnya.
Misal tipe kendaraannya SUV, nomor rangkanya ini, nomor mesinnya ini. Tahun aktifnya misal 2019, tahun berlakunya warnanya putih. Nah, setelah diisi semua, oh ya, untuk emailnya ini sudah autofill dan read only, jadi nggak bisa diisi. Emailnya auto di-set dengan email di tabel user menyesuaikan dengan session siapa yang sedang login sekarang. Karena dia login sebagai Anissa, maka emailnya autofill anissa@gmail.com, seperti itu. Lalu kita beri sekarang, akan ditampilkan nota seperti ini. Nomor notanya NSC 0007, ini pakai trigger. Lalu nama pembelinya sesuai yang diinputkan tadi, Anissa Ariskawati, nomor SNK-nya sekian, tanggal transaksinya adalah sekarang, 11 Januari 2022, dan statusnya belum bayar. Lalu ini ada keterangannya, kita tadi beli apa, ada ID produknya, barangnya apa, harganya berapa, jumlahnya berapa, subtotalnya sekian, dan totalnya sekian. Lalu ketika kita klik bayar, nah, nanti akan ditampilkan seperti ini, form pembayaran, ada nomor notanya, totalnya, dan kita diminta untuk mengupload bukti pembayaran. Ketika klik, kita open, kita konfirmasi, maka akan ditampilkan di history. Ini ada AG sekian, tanggalnya sekian, statusnya sudah bayar. Kalau ditampilkan notanya seperti ini, tampil seperti tadi ya, tapi tidak ada button untuk bayarnya, karena keadaannya dia sudah membayar. Nanti kalau statusnya dia ini belum bayar, nanti di notanya di sini ada button untuk melakukan pembayaran. Lalu untuk codingnya, yang pertama setelah di keranjang, ini untuk menampilkan keranjangnya, sama seperti tadi. Di keranjangnya ada nomor, ID produk, nama, harga, total, subtotal, dan aksi. Aksinya ini yang delete tadi, yang menghapus data dari keranjang. Lalu ketika kita klik checkout, di redirect-nya ke check.php. Nah, check.php ini gunanya untuk memvalidasi apakah user ini sudah pernah melakukan pembelian atau belum. Jadi di sini ada query-nya, select all from pemilik where email sama dengan session user email. Ketika ada pemilik yang memiliki email yang sudah terdaftar, maka dia tidak akan diminta untuk mengisi data diri customer lagi, melainkan langsung di redirect untuk mengisi data kendaraan. Itu pun kalau kendaraannya dia belum pernah mengisi. Kalau dia sudah pernah mengisi, dia hanya akan diminta untuk memilih, dan ada opsi lain yaitu apabila dia ingin menambah data kendaraan baru. Untuk form pemiliknya seperti ini. Sini ada formulirnya tadi, data customer-nya, lalu ini ada data kendaraannya. Nah, di sini ada button-nya, beli sekarang tadi, tab-nya submit, name-nya checkout, dan value-nya checkout. Prosesnya dijadikan satu file, bikin variabel-variabel baru untuk menyimpan data yang dimasukkan melalui formulir tadi. Date-nya di default, time zone-nya pakai WIB, waktu Indonesia bagian Barat, jadi pakai Asia Jakarta. Nah, yang pertama, kita insert untuk pemilik dulu. Lalu karena ID pemiliknya pakai trigger, jadi cara untuk mengambil pas insert ID-nya pakai ini. Kita select dulu, select ID pemilik from pemilik, order by ID pemilik, descending limit 1. Jadi menggunakan metode sorting untuk mengambil pemilik yang baru saja kita insertkan. Lalu ID-nya kita taruh di dalam kendaraan, insert into kendaraan. Nah, ID customer-nya ini pakai ID yang baru saja kita ambil menggunakan sorting tadi. Setelah insert kendaraan, kita melakukan insert nota. Seperti ini, insert nota, suku cadang. Lalu untuk ambil notanya, karena notanya juga pakai trigger ID, sama seperti ambil ID pemilik tadi, pakai metode sorting, order by, nota suku cadang, descending limit 1. Setelah itu, baru ID-nya yang sudah kita dapat digunakan untuk insert detail nota. Seperti ini, lalu setelah insert detail nota, kita insert ke PKB, biasa insert untuk PKB, nomor SNK, nomor nota, tanggal, dan jam. Yang terakhir kita ambil ID PKB-nya. Nah, setelah kita ambil ID PKB-nya, kan data-data di keranjang tadi sudah dimasukkan nih ke dalam tabel. Lalu kita unset session-nya card tadi, jadi keranjangnya kita kosongkan lagi. Lalu di redirect ke nota PHP dengan ID. ID-nya pakai ID PKB tadi. Lalu di nota.php-nya seperti ini menampilkan nota saja. Jadi di sini saya ada function total.
Function total, ini untuk menghitung total harga dari pembelian yang dilakukan. Cara memanggilnya di sini, select total dengan parameternya, nomor nota suku cadang as total, lalu pakai MySQL fetch assoc dengan parameternya hasil ini tadi, lalu kita panggil seperti biasa, jadi echo total di sini. Lalu di sini ada button untuk bayar, tadi kan di nota ada button bayar, nah itu dibikinnya di sini. Di redirect-nya ke pembayaran.php dengan ID-nya pakai ID PKB. Di pembayaran.php-nya, karena formulirnya ini kita diminta untuk mengupload bukti pembayaran, jadi formnya pakai multipart, ya. Ini pakai type multipart form data, karena kita nanti mau upload file. Lalu di sini if iset post bayar, MySQL fetch array, MySQL query, select all from PKB where ID PKB sama dengan get ID. Kita nge-get ID-nya dari URL-nya tadi. PKB sama dengan get ID, ini gambar dan lokasinya. Jadi di asset, di IMG, saya buat folder baru namanya bukti. Ini untuk menyimpan bukti-bukti pembayaran yang sudah pernah di-upload. Lalu kita insert into pembayaran. Nah, ID pembayarannya saya juga pakai trigger. Setelah melakukan pembayaran, tadi kita di redirect ke halaman history pembelian yang sudah pernah user ini lakukan. Query-nya di sini, select all from pembelian where email sama dengan session user email. Pembelian ini adalah view, jadi ini untuk view pembeliannya. View pembelian, nah seperti ini, jadi ada ID PKB, nomor nota, nama pemiliknya, ada emailnya. Nah di sini kan ada email, jadi yang dicocokkan adalah emailnya. Itu untuk penerapan view, function, dan trigger, beberapa yang saya pakai. Misal, ini kan Anissa sudah pernah melakukan pembelian. Berarti data pemiliknya sudah disimpan kan di tabel pemilik. Maka ketika dia sudah melakukan pembelian, dan dia mau melakukan pembelian lagi, seharusnya dia tidak perlu mengisikan data pemilik lagi. Coba ya, misal beli belt fund. Oke, kita ke keranjang. Kita check out. Jadi ketika dia sudah melakukan pembelian, dia tidak perlu mengisi data pemilik lagi, melainkan akan langsung diminta untuk memilih nomor SNK yang sudah pernah dia inputkan. Nah, ini misal kalau kita mau pilih plat yang sudah pernah dimasukkan, tinggal dipilih lalu beli sekarang, tapi kalau misal ingin tambah kendaraan baru, juga bisa seperti ini. Misal kendaraannya ganti B272827A. Tipe kendaraannya convertible, nomor angkanya ini aja, tahunnya, warnanya hitam. Kita beli sekarang, sama aja ya, hasilnya seperti ini. Jadi kita bayar, pilih file. Nah ini open, konfirmasi, nah statusnya akan jadi seperti ini. Lalu bagaimana tampilannya ketika kita ada di admin? Ini untuk menampilkan tabel-tabelnya. Ini tabel pemilik, ada tabel pegawai, ada tabel suku cadang. Di sini kita bisa create, update, dan delete. Kita mau nambah suku cadang, nama suku cadangnya, apa deh, filter gitu deh. Harga satuannya 50.000. Stoknya ada 10. Gambarnya mana ya? Ini aja deh. Open, terus kita add datanya, nah sudah tertambah di bawah sini. Terus kalau kita mau edit nih, stoknya misal diganti jadi 100. Kita update, ya dia terupdate jadi 100. Ini ID-nya juga pakai trigger. Lalu kalau kita mau di-delete, akan dapat alert data berhasil dihapus. Klik OK, datanya sudah tidak ada lagi ya, jadi kembali ke tabel awal. Lalu ini untuk pembelian, ini saya pakai view billing. Nanti admin ini bisa lihat pembelian-pembelian yang sudah pernah dilakukan di bengkel ini. Nah, selanjutnya untuk pembayarannya. Nah, jadi admin ini bisa melihat pembayaran-pembayaran yang sudah dilakukan. Kalau kita mau lihat bukti bayarnya, oh ya benar ya, tadi saya inputkan ini. Statusnya masih belum dikonfirmasi ya. Kalau misal kita klik confirm, akan dapat alert konfirmasi berhasil. Oke. Nanti dia akan jadi abu-abu buttonnya dan nggak bisa diklik. Dan statusnya berubah jadi sudah konfirmasi. Kalau dilihat di SQL-nya, yang awalnya 0 ya, kalau di refresh, dia sudah berubah jadi 1.
Begitupun seterusnya. Kalau misalnya yang ini juga dikonfirm, oke, statusnya sudah berubah. Di SQL-nya statusnya 1 juga. Baik, saya rasa cukup untuk presentasi web pemesanan suku cadang online dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.